Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Kak Devi. Kali ini kita akan melanjutkan math duel kita pada video sebelumnya. Kita akan membahas soal nomor 2. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1 dan sekarang kita akan membahas soal nomor 2. Nah, siapa yang sudah mengerjakan soal nomor 2? Kita akan cek seberapa panjang langkah soal nomor 2 dan kita akan bandingkan mana yang lebih sulit. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa nonton videonya di link di atas ya. Oke, pada soal nomor 2 ini mirip dengan soal nomor 1 dalam hal integrannya sama-sama fungsi rasional. Ketika akan mengintegralkan fungsi rasional atau fungsi yang berbentuk pecahan, maka kita harus memperhatikan penyebutnya ya. Kita cari dulu nilai diskriminannya atau D, yang rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC ya. Kita substitusikan B-nya di sini adalah 3 dan A-nya 1, kemudian C-nya 1 diperoleh D sama dengan 5. Oke, dengan melihat D-nya itu positif, maka kita tidak perlu melengkapkan kuadrat sempurna untuk memfaktorkan penyebutnya. Maka kita bisa menggunakan pemfaktoran biasa atau memanfaatkan rumus ABC. Ketika AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka itu dapat dituliskan menjadi perkalian antara X dikurang min B ditambah akar D per 2A dikalikan dengan X dikurang min B dikurang akar D per 2A. Nah, kita substitusikan D-nya 5, B-nya 3, dan A-nya 1 diperoleh seperti ini. Kemudian, masing-masing faktor kalian samakan penyebutnya sehingga menjadi seperti ini. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya kenapa tanda pada angka 3 dan akar 5 itu berubah. Begitupun dengan faktor yang ini, tentunya kalian pasti tahu ya, karena awalnya mereka dipisahkan dengan tanda kurang. Oke, selanjutnya kalian mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut sesuai dengan konsep perkalian pecahan sehingga diperoleh seperti ini. Bagian pembilangnya tidak perlu kalian kalikan, cukup yang bagian penyebutnya saja. Nah, kita sudah memperoleh bentuk pemfaktoran dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 1, maka soal tadi dapat dituliskan seperti ini, yaitu integral dari 4 per 2X tambah 3 dikurang akar 5 dikalikan dengan 2X tambah 3 ditambah akar 5 dx ya. Oke, bentuk terakhir yang kita peroleh tadi adalah integral dari 4 per perkalian antara 2x ditambah 3 dikurang akar 5 dikalikan dengan dalam kurung 2x tambah 3 ditambah akar 5 dx. Nah, bentuk ini merupakan bentuk yang bisa kita dekomposisikan ya. Kita akan mendekomposisikan integran dengan cara berikut ini. Nah, integrannya dapat ditulis menjadi penjumlahan antara A per 2X ditambah 3 dikurang akar 5 ditambah dengan B per 2X ditambah 3 ditambah akar 5. Oke, langkah selanjutnya kita kali silang yang ruas kanan sehingga menjadi perkalian antara 2X ditambah 3 ditambah akar 5 dengan A ditambah dengan perkalian antara B dengan dalam kurung 2X ditambah 3 dikurang akar 5. Perkalian silang seperti ini, kemudian penyebutnya dikalikan antar dua penyebut tadi, itu merupakan teknik salah satu teknik penyamaan penyebut dengan tidak menggunakan KPK ya. Sebenarnya ini konsep dasar dari penjumlahan pecahan. Kemudian kita kali pelangi, A dikali 2X, A dikali 3, A dikali akar 5. Begitupun dengan B, B dikali 2X, B dikali 3, B dikali negatif akar 5 diperoleh seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mendekatkan suku-suku yang sejenis ya. Yang ada X-nya kita deketin kayak 2AX ditambah 2BX. Karena aturan operasi penjumlahan itu boleh ditukar-tukar posisinya ya. Kemudian yang nggak ada X-nya kita dekatkan, ditempatkan di tempat yang berdekatan seperti 3A, 3B, akar 5A, dan negatif akar 5B. Oke, pada langkah tadi kita sudah menemukan bahwa 4 per perkalian antara dalam kurung 2x ditambah 3 dikurang akar 5 dikalikan dengan dalam kurung 2x ditambah 3 ditambah akar 5 itu sama dengan
2ax ditambah 2bx ditambah 3a ditambah 3b ditambah akar 5a dikurang akar 5b per perkalian antara dalam kurung 2x ditambah 3 dikurang akar 5 dikalikan dengan dalam kurung 2x ditambah 3 ditambah akar 5. Kita perhatikan ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan ini memiliki penyebut yang sama persis. Secara otomatis pembilangnya juga bernilai sama persis, yang artinya 4 itu sama dengan 2ax ditambah 2bx ditambah 3a ditambah 3b ditambah akar 5a dikurang akar 5b. Nah, tapi ruas kiri tidak memiliki variabel x pada pembilangnya, tetapi pada ruas kanan terdapat suku yang memiliki variabel x. Nah, tadi kita sudah simpulkan bahwa pembilang ruas kiri sama dengan pembilang ruas kanan. Maka dari itu, karena di ruas kiri tidak ada x, maka kita bisa simpulkan 2ax ditambah 2bx itu sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan 2a ditambah 2b dikalikan dengan x itu sama dengan 0. Maka 2a ditambah 2b adalah 0. Sehingga kita tahu bahwa 2a itu sama dengan negatif 2b. Ini pindah ruas ya, 2b-nya dari kiri ke kanan menjadi negatif. Maka dari itu a sama dengan negatif b. Oke, selanjutnya pada ruas kanan kita tahu ada konstanta yang diwakili oleh 3a ditambah 3b ditambah akar 5a dikurang akar 5b. Mereka ini tetap konstanta ya, meskipun mengandung a dan b, karena tujuan kita saat ini adalah mencari nilai a dan b. Variabel dalam soal ini adalah x, sehingga 3a ditambah 3b ditambah akar 5a dikurang akar 5b itu tetap sebagai konstanta yang nilainya sama dengan 4. Tadi kita sudah tahu bahwa a sama dengan negatif b, maka kita akan ganti a-nya menjadi negatif b, diperoleh seperti ini. Oke, 3 dikali negatif b itu sama dengan negatif 3b. Negatif 3b ditambahkan 3b itu tentunya 0. Negatif 3 ditambah 3, 0. Ngutang 3, bayar 3, lunas 0 jadinya ya. Nah, sehingga tersisalah akar 5 dikalikan negatif b, yaitu negatif akar 5b, kemudian dikurangi dengan akar 5b, itu sama dengan 4. Negatif akar 5b dikurang negatif akar 5b tentunya adalah negatif 2 akar 5b. Kemudian kedua ruas sama-sama kita bagi dengan negatif 2 akar 5, sehingga b sama dengan negatif 4 per 2 akar 5, disederhanakan menjadi negatif 2 per akar 5. Karena b sama dengan negatif 2 per akar 5, tentunya kita dapat mencari nilai a ya. A sama dengan negatif b. Berarti kalau b-nya sama dengan negatif 2 per akar 5, maka a sama dengan positif 2 per akar 5. Jadi bentuk yang tadi yang sudah kita dekomposisikan seperti ini, kita rubah a dan b-nya, maka akan menjadi seperti ini. Oke, pada langkah sebelumnya kita sudah menemukan dekomposisi integrannya. Kita sudah mendekomposisikannya sehingga berbentuk seperti ini. Sehingga kita bisa langsung saja mengganti integrannya menjadi bentuk yang sudah kita dekomposisi tadi. Nah, integral dari 2 per akar 5 dibagi dengan 2x tambah 3 dikurangi akar 5 dikurangi dengan 2 per akar 5 dibagi dengan 2x tambah 3 ditambah akar 5 dx. Ini dapat diintegralkan masing-masing menjadi seperti ini. Ini kalian harus ingat sifat integral, yaitu apabila kalian mengintegralkan dua fungsi, yang mana kedua fungsi tersebut hubungannya adalah penjumlahan atau pengurangan. Misalnya integral fx ditambah gx dx, maka dapat dituliskan integral fx dx ditambah integral gx dx. Nah, selanjutnya 2 per akar 5 itu dapat dikeluarkan dari tanda integral. Dan kedua integral ini sama langkah pengerjaannya. Kak Devi akan lihatkan salah satunya bagaimana langkah pengerjaannya. Oke, seperti ini dia langkah pengerjaannya. Udah ngerti kan? Oke, kita bahas ya. Jadi 2 per akar 5 dikalikan dengan integral 1 per 2x ditambah 3 dikurang akar 5 dx. Itu pertama kita akan misalkan penyebut dari integrannya.
yaitu kita misalkan sebagai U dalam hal ini. U sama dengan 2X tambah 3 dikurang akar 5. Kemudian kalian cari turunan U atau DU, yaitu 2DX. Kemudian karena DU sama dengan 2DX, maka DX sama dengan 1/2 DU. Oke, sekarang kalian tinggal mengganti integran tadi menjadi U dan setengah DU, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi 2 per akar 5 dikalikan dengan integral 1 per U. 1 per U, U-nya itu adalah penyebutnya tadi yang sudah dimisalkan, dikalikan dengan 1/2 DU, menggantikan DX dalam hal ini. Oke, 1/2 bisa dikeluarkan, sehingga 2 per akar 5 dikali 1/2 itu sama artinya dengan 1 per akar 5. Duanya kita coret aja ya. Nah, kita udah menemukan bentuk integral 1 per U DU, di mana integral 1 per U DU itu sama dengan ln mutlak U ditambah C. Sehingga hasilnya adalah 1 per akar 5 ln mutlak U ditambah C, atau dapat dituliskan seperti ini. Nah, U-nya tadi adalah 2X tambah 3 dikurang akar 5. Sehingga hasil dari pengintegralan 1/2X ditambah 3 dikurang akar 5 DX yang dikalikan dengan 2 per akar 5 adalah seperti ini. Begitupun dengan negatif 2 per akar 5 dikalikan dengan integral 1/2X tambah 3 ditambah akar 5 DX. Oke guys, itu dia tadi jawaban soal nomor 2, yang mana soalnya adalah integral dx per x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Yang jawabannya adalah, ayo ada yang masih ingat jawabannya? Ya, jawabannya adalah ln mutlak dari 2x ditambah 3 dikurang akar 5 dibagi akar 5 dikurang ln mutlak 2x ditambah 3 ditambah akar 5 dibagi dengan akar 5 ditambah C. Nah, itu dia jawaban soal nomor 2 berikut dengan cara-caranya ya. Nah, gimana menurut kalian, mana yang lebih susah, soal nomor 1 atau nomor 2? Oke, sampaikan unek-unek kalian di kolom komentar, oke? Nah, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan nantikan video-video kami lainnya yang tentunya akan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan agar kalian tidak ketinggalan, kalian bisa tekan notifikasi belnya. Satu lagi, kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi orang yang bisa belajar dari channel ini. Oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.